Selamat datang di saluran YouTube kami. Pada video kali ini, kami akan membagikan kisah horor yang kami alami saat memancing ikan di Danau Tomang Tangerang. Siapkan diri Anda untuk merasakan sensasi mencekam yang kami alami di malam yang kelam itu. Yuk, kita mulai saja kisahnya. Pada suatu malam yang gelap gulita, kami memutuskan untuk pergi memancing di Danau Tomang Tangerang. Tidak ada yang mengira bahwa malam itu akan menjadi momen yang menyeramkan. Ketika kami tiba di tepi danau, suasana sudah terasa berbeda. Angin malam yang menusuk tulang membuat kami merinding. Kami meluncurkan perahu kecil dan berlayar menjauhi tepi danau, mencari tempat yang tepat untuk memancing ikan. Ketika kami mulai melempar umpan, kami merasa seperti ada sesuatu yang mengamat kami dari kegelapan di balik pepohonan. Suara gemerincing daun kering membuat kami semakin waspada. Kami mencoba mengabaikannya dan berkonsentrasi pada memancing. Namun, ketegangan semakin meningkat saat ada suara aneh yang terdengar di tengah-tengah keheningan malam. Itu bukan suara ikan yang sedang kita cari. Kami saling memandang dengan wajah penuh ketakutan, namun keinginan untuk mengetahui asal suara itu membuat kami bertekad untuk tetap bertahan. Kami terus melanjutkan memancing, tetapi rasa cemas semakin menggelayut dalam diri kami. Apa yang sedang terjadi di Danau Tomang Tangerang tanpa disangka, kami mendengar suara tangisan lemah, yang terdengar seperti suara anak kecil. Suara itu begitu menyayat hati. Tanpa pikir panjang, kami mencoba mengikuti suara tangisan itu. Kita semua berharap bisa membantu jika ada seseorang yang dalam kesulitan. Kami merayap melalui semak-semak dan semakin mendekati sumber suara. Namun, semakin dekat kami berada, semakin ganjil rasanya. Kami tiba di area terbuka di dekat danau dan apa yang kami lihat membuat bulu kuduk kami merinding. Tidak ada seorang pun di sono. Suara tangisan yang tadi terdengar begitu jelas, namun sekarang semuanya hening. Kita mulai merasa bahwa ada yang tidak beres di tempat ini. Saat itulah, lampu senter kami tiba-tiba mati. Kami dikelilingi oleh kegelapan total. Panik mulai menyergap kami, tetapi kami mencoba tetap tenang dan mencari cara untuk menghidupkan senter kami kembali. Di tengah kegelapan, kami mulai mendengar suara-suara aneh di sekeliling kami. Suara langkah kaki yang lembut dan bisikan yang tidak bisa kami pahami. Kami berusaha untuk tidak panik dan tetap fokus pada tugas kami, yaitu menghidupkan senter dan menemukan jalan keluar dari kegelapan itu. Ketika salah satu dari kami mencoba menghidupkan senter, tiba-tiba cahaya menerangi sekitar kami. Tapi apa yang kami lihat membuat kami terperangah. Di hadapan kami, terdapat sekelompok bayangan yang berdiri di pinggir danau. Mereka terlihat seperti orang-orang yang sudah lama meninggal. Kami terperanjat dan ketakutan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di Danau Tomang Tangerang? Dengan langkah ragu, kami mendekati bayangan-bayangan itu. Namun, semakin dekat kami, semakin jelas. Semakin jelas pula terlihat wajah-wajah mereka yang penuh duka. Mereka mengulurkan tangan ke arah kami, seolah meminta pertolongan. Tetapi, kami terlalu ketakutan untuk menyentuh mereka. Dalam kebingungan dan ketakutan, kami mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Danau Tomang Tangerang. Apakah ini tempat yang angker? Salah satu dari kami mengingat kisah legenda yang beredar tentang Danau Tomang Tangerang.
Konon katanya, tempat ini dihuni oleh arwah yang terjebak di antara dimensi. Rasa takut semakin merasui kami, tetapi kami bertekad untuk mencari tahu kebenaran dan menyelesaikan misteri yang ada di danau ini. Kami memutuskan untuk mengambil beberapa foto dan merekam video sebagai bukti bahwa kami benar-benar mengalami kejadian ini. Ketika kami melihat hasil foto dan rekaman video, kami terkejut. Ada wajah-wajah yang tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi terlihat jelas dalam hasil foto dan video tersebut. Kejadian ini semakin memperkuat keyakinan kami bahwa ada sesuatu yang sangat tidak wajar di Danau Tomang Tangerang. Kami merasa seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerak-gerik kami. Kita benar-benar merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib di sekitar kami. Ketakutan yang mendalam menyelimuti kami, tetapi kami memutuskan untuk tetap bersama dan mencoba mencari jalan keluar dari kegelapan yang mencekam ini. Kami mencoba untuk memanggil bantuan dengan menggunakan ponsel kami, tetapi tidak ada sinyal yang bisa kami dapatkan di tempat ini. Kami merasa terjebak di dalam suatu dimensi yang tidak dapat kami pahami. Semua upaya kami untuk mencari bantuan sepertinya sia-sia. Saat itu, terdengar suara gemuruh dari arah danau. Air danau seakan-akan mulai bergerak dengan sendirinya dan membentuk gelombang yang tinggi. Gelombang besar itu mendekati perahu kami dengan cepat. Kami panik dan berusaha menghindari gelombang tersebut, namun sia-sia. Gelombang besar itu menghantam perahu kami dengan kuat, hingga kami semua terjatuh ke dalam air yang dingin dan gelap. Kami berjuang untuk bertahan hidup di dalam air yang dalam. Kami berenang semampu kami, mencoba mencapai tepi danau yang jauh dari kegelapan misterius. Setelah berjuang dengan keras, akhirnya kami berhasil mencapai tepi danau. Kami merangkak keluar dari air dan terbaring lemah di tepi pantai. Luka-luka dan kelelahan melanda tubuh kami. Namun, kami merasa lega karena berhasil menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam nyawa kami. Saat kami mencoba mengumpulkan kembali kekuatan kami, tiba-tiba kami mendengar suara yang menyergap telinga kami. Suara itu berbisik dengan jelas, mengatakan bahwa kami tidak boleh pernah kembali ke Danau Tomang Tangerang. Suara itu terus berulang-ulang, membuat kami semakin takut dan ingin segera pergi dari tempat itu. Kami mencoba melarikan diri sejauh mungkin dari danau tersebut, dengan harapan bahwa kami tidak akan pernah lagi mengalami kejadian mengerikan seperti itu. Setelah berjalan beberapa jarak, kami berhenti sejenak untuk melihat ke belakang. Danau Tomang Tangerang terlihat seperti tempat yang jauh dan menyeramkan. Kami saling memandang satu sama lain, merasa bersyukur karena berhasil lolos dari bahaya yang mengancam nyawa kami. Namun, kita semua juga merasa sedih dan bingung. Apa sebenarnya yang terjadi di Danau Tomang Tangerang? Mengapa tempat itu begitu angker dan penuh dengan misteri? Kami memutuskan untuk berbagi kisah horor ini dengan harapan agar orang lain tidak mengalami hal yang sama. Kami ingin memperingatkan mereka tentang bahaya yang ada di danau ini. Kami kembali ke rumah dengan hati yang masih terguncang. Kami berjanji untuk tidak pernah melupakan pengalaman mengerikan di Danau Tomang Tangerang. Ketika kami mengedit video ini, kami merasa kembali merasakan ketakutan dan adrenalin yang kami rasakan saat itu. Kami berharap cerita ini dapat menghibur dan memperingatkan semua orang. Kami berterima kasih atas perhatian Anda dalam menonton video ini.
Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan bagikan kisah ini kepada teman-teman Ondo. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal, dan semoga Anda tidak pernah mengalami kisah horor seram seperti yang kami alami. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa kisah horor yang kami bagikan ini adalah cerita fiksi belaka. Tidak ada bukti nyata mengenai keberadaan misteri atau kejadian seram di Danau Tomang Tangerang seperti yang kami gambarkan. Tujuan dari cerita ini hanyalah untuk menghibur dan menghadirkan sensasi mencekam kepada para penonton. Kami sangat menghargai apresiasi dan dukungan Anda dalam menikmati konten kami. Terima kasih atas pemahaman Anda bahwa ini adalah cerita yang sepenuhnya fiksi dan tidak nyata.